Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi resep, yaitu dadar gulung bolong-bolong yang lembut dan pastinya enak banget. Nah, untuk kalian yang ingin tahu bahannya apa aja dan cara membuatnya seperti apa, simak terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupin lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku. Terima kasih. Yang pertama, kita buat bahan isiannya terlebih dahulu. Kita siapkan wajan di atas kompor, lalu kita masukkan air putihnya. Selanjutnya kita hidupkan kompornya dengan api kecil. Lalu kita masukkan gula merahnya. Kita masukkan gula pasirnya. Selanjutnya kita masukkan garam, dan terakhir kita masukkan pandannya. Lalu ini kita masak atau kita rebus sampai gulanya itu benar-benar larut. Nah, ini udah mulai larut ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan kelapa parutnya. Dan kita masak sampai kelapa parutnya ini masak dan tanak. Atau sampai airnya itu menyusut dan benar-benar mulai kering. Tapi jangan kita masak kelapa parutnya itu sampai benar-benar kering seperti serondeng ya teman-teman. Nah, ini airnya udah mulai habis dan kering. Jadi ini artinya kelapanya udah matang ya teman-teman. Langsung aja kita matikan kompor dan ini kita angkat dan kita dinginkan. Sekarang kita buat bahan kulitnya. Siapkan wadah, lalu kita masukkan tepung terigunya. Kita masukkan gula pasirnya. Dan kita masukkan juga garamnya. Lalu ini kita aduk bahan keringnya itu sampai tercampur rata. Sekarang kita pecahkan telurnya dan ini kita posisikan di tengah-tengah bahan keringnya itu, dan selanjutnya kita aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur seperti ini, selanjutnya kita masukkan santannya secara bertahap atau sedikit demi sedikit, sambil kita aduk sampai bahannya itu tercampur rata. Oke teman-teman, ini udah merata. Selanjutnya kita masukkan minyak gorengnya. Dan juga kita tambahkan pasta pandannya. Lalu ini kita aduk kembali sampai semua tercampur rata. Untuk memastikan adonannya itu apakah benar-benar merata, kita lanjut aduknya itu menggunakan sendok sayur. Nah teman-teman, kalau kalian rasa adonannya itu terlalu encer, kalian bisa tambahkan tepung terigu. Tapi menurut aku ini udah pas ya teman-teman. Keencerannya ini udah pas. Selanjutnya kita sisihkan. Kita panaskan teflon dengan api sedang. Kalau sudah panas, ini kita olesi dengan minyak sedikit saja. Kemudian kita tuang adonannya itu sekitar 1 sendok sayur. Dan ini kita putar sampai adonannya itu merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panggang dengan api paling kecil agar matangnya itu sempurna.
Nah, kalau udah matang seperti ini, kita goyangkan teflonnya. Selanjutnya kita pindahkan adonan ke atas piring seperti ini. Nah, untuk yang masih belum paham cara membuat kulit dadar gulungnya, kita ulangi stepnya lagi. Jadi yang pertama itu kita panaskan teflonnya dengan api sedang. Kalau teflonnya udah benar-benar panas, ini kita olesi minyak tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak juga. Kemudian kita tuang adonannya itu sekitar 1 sendok sayur. Lalu teflonnya ini kita putar seperti ini, atau adonannya itu kita ratakan sesuai ukuran teflonnya seperti ini, agar hasil adonannya itu juga nggak terlalu tebal. Selanjutnya ini kita panggang dengan api paling kecil agar kematangannya itu sempurna. Ciri-ciri kulit dadar gulungnya ini udah matang, yaitu bagian pinggirnya itu udah kering dan bagian tengahnya itu udah nggak basah lagi. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke atas piring. Nah, sebelum itu kita goyangkan teflonnya agar lebih mudah memindahkan kulit dadarnya ini ke atas piring seperti ini. Lakukan step ini sampai adonannya habis ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Kulit dadar gulungnya udah selesai aku cetak semua, atau aku udah panggang semua. Selanjutnya kita beri isian. Tapi sebelum itu kita pastikan tangan kita udah bersih ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil kulit dadar gulungnya, dan bagian yang bolong-bolong ini kita letakkan di bagian paling bawah, dan bagian yang halus ini kita letakkan di bagian atas. Jadi yang bagian halus ini nanti dia ada di permukaan paling dalam ya teman-teman. Lalu kita beri isiannya itu secukupnya saja. Setelah ini kita lipat bagian yang depan ini sambil kita ratakan bagian isinya, lalu kita lipat bagian pinggirnya, dan selanjutnya ini kita gulung ke depan seperti ini. Nah, ini dadar gulungnya udah selesai. Tapi kalau menurut kalian masih belum rapi, kalian bisa rapikan lagi. Kita lakukan step ini sampai selesai ya teman-teman, sampai si kulit dadar gulungnya ini sudah diberi isian semua. Nah, ini dia teman-teman, dadar gulungnya udah selesai dan ini udah siap kita sajikan. Dadar gulungnya cantik ya teman-teman, dia berbentuk bolong-bolong gitu, dan ini memperindah dadar gulungnya. Selanjutnya aku mau belah menjadi dua, jadi kita lihat bagian isinya itu seperti apa. Nah, ini dia teman-teman, dia terlihat cantik dan menggoda sekali. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga resep kali ini bermanfaat. Untuk kalian yang suka resep kali ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. And see you next video. Bye bye.